Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Wa bihi syarafal malaikah wal anbiya balil kaisu minal khail khairum minal balid wa hiya batilatun ala idlaq min ghairi idhofah. Contohnya, ilmu itu utama secara zatnya itu adalah sama-sama kudanya, akan tetapi kuda yang cerdas, kuda yang lincah itu lebih disukai daripada kuda yang biasa-biasa saja, atau malah kuda yang bodoh. Kira-kira seperti itu. Wa alam anna syai'an nafis al-marghub fihi yanqasimu ila ma yatlubu li ghairihi wa ila ma yatlubu li dzatihi wa ila ma yatlubu li ghairihi wa li dzatihi jami'an. Ketahuilah bahwa sesuatu itu akan bernilai dan dicari-cari oleh orang itu terbagi terhadap tiga bagian. Al-Ghazali. Yang pertama, mayat lubu lidatihi, sesuatu yang dicari karena dirinya. Wa ilama yatlubu li ghairihi, yang kedua sesuatu yang dicari karena manfaatnya atau dicari karena sesuatu yang lain. Yang ketiga, mayat lubu li ghairihi walidati, yang ketiga itu dicari karena dirinya dan untuk yang lain. Fama yatlubu lidatihi asrafa wa afdala mimma yatlubu li ghairihi. Maka kalau kita bisa gambarkan, yang lebih utama adalah yang dicari karena dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang lain. Wal matlub li ghairihi ad-darahim wa tananir. Contohnya apa? Sesuatu yang dicari untuk yang lain. Contohnya adalah di sini dikatakan ad-darahim atau dirham wa dananir dan dinar. Atau kalau kita uang, sesuatu yang kita cari untuk yang lain, yaitu uang. Uang kita cari untuk apa? Untuk membeli sesuatu, untuk apa sesuatu gitu kan. Bukan dirinya yang kita cari, bukan kertasnya, tetapi nilai dari kertasnya itu. Kemudian fa innahuma hajaron la manfaata lahuma walaula anna Allah Subhanahu wa taala yasirru qadaul hajat bihima lakana wal khasba bima sabatin wahida. Seandainya, ini dalam bahasa dirham dan dinar, seandainya dirham dan dinar itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk tukar atau alat untuk pembayaran, maka sebenarnya sama saja dengan batu-batuan yang lain. Sama dengan kalau kita bahasa dalam bahasa kita, kalau saja kertas yang ada tulisannya uang itu tidak disahkan untuk alat pembayaran, maka kertas itu ya seperti kertas-kertas yang lain. Maka uang itu yang kita cari bukan uangnya sebenarnya, tetapi kemampuan kita untuk mencari yang lain. Itu namanya mayat lubuh li ghairi. Kita cari uang tetapi bukan dia tujuannya, tetapi sesuatu yang lain. Kita untuk makan, untuk beli mobil dan sebagainya, berarti bukan uangnya yang kita cari. Kemudian walladzi yatlubu lidzatihi fasadah fil akhirah, dan sesuatu yang dicari karena dirinya adalah kebahagiaan akhirat yang itu dicari. Waladzatun nadhar liwajhi ta'ala, dan kenikmatan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yatlubu lidzatihi wa li ghairihi maka salamatil badan, yang kita cari untuk dirinya dan untuk manfaatnya. Contohnya adalah mencari kesehatan. Nah, kesehatan badan kita cari untuk apa? Ya bukan hanya kesehatan badan saja yang kita cari, tetapi kadang-kadang kita juga mencari dengan sehat itu kita bisa bekerja. Berarti kan double. Kita cari untuk kesehatannya. Jadi ada tiga hal. Yang pertama, kita cari untuk yang lain saja. Contohnya adalah uang. Jadi uang setumpuk apapun itu kalau nggak bisa dibuat pembayaran, sama kayak kertas. Kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya, contoh gampangnya sebenarnya simpel. Bapak bawa uang rupiah, tiba-tiba sampai ke Amerika bawa rupiah itu. Di sana ya kayak kertas biasa.
nggak akan bisa laku kecuali mungkin ditukar dulu. Nah ini contohnya. Itu sesuatu yang lain adalah uang, dirham dan sebagainya. Kalau kita cari untuk dirinya sendiri adalah kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan yang lebih luas lagi adalah kebahagiaan akhirat nanti. Kemudian yang kita cari untuk kedua-duanya, untuk dirinya dan untuk yang lain adalah contohnya kesehatan badan, kesehatan kaki misalnya. Kenapa kita ingin kaki kita sehat? Satu, ya kita ingin sehat kakinya. Yang kedua, kita ingin bisa berjalan menuju suatu tempat. Yang ketiga, barangkali dengan bekerja akhirnya kita mendapatkan hal-hal yang lain. Wa bihadzal intibar idza nadarta ilal ilmi ra'aitahu ladzidan bi nafsihi. Nah, dengan itibar ini ketika kita melihat kepada ilmu, maka kita akan bisa melihat bahwa ada kelezatan di dalam ilmu itu. Fayakunu matluban lidzatihi, maka ilmu itu dicari karena dirinya. Dengan ilmu orang itu bisa bahagia di akhirat nanti. Jadi kalau dia nggak tahu ilmunya, bagaimana supaya bisa masuk surga? Ya bagaimana bisa masuk? Oh nggak tahu ilmunya. Ya minimal ilmunya apa? Bertauhid, beragama dan sebagainya, itu kan ilmu semua. Kemudian wa adamul asya rutbatan fi haqqil adami as'ada al-abadiyah. Seagung-agungnya sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia itu yang dicari adalah kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi ya, apalagi kalau bukan kebahagiaan akhirat. Padahal kita tahu bahagia itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau uang tadi bisa beli mobil, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, apa yang bisa membeli itu ya dengan ilmu. Dengan ilmu beramal, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan itu. Wa afdalul asya ma huwa wasilatan ilaiha. Dan sebagus-bagusnya sesuatu adalah sarana untuk mencapai itu. Jadi syarat untuk mencapai itu. Jadi kebahagiaan abadi itu tidak akan tercapai ketika orang tidak punya ilmu. Maka ilmu itu posisinya adalah syarat yang paling agung untuk atau syarat yang paling utama untuk mendapatkan kebahagiaannya ilmu. Orang yang tahu ilmunya itu dalam keadaan apapun kan bisa bahagia. Kalau orang berilmu, keadaannya apapun insya Allah bahagia. Tapi kalau orang tidak berilmu, dalam keadaan kecukupan pun tidak bahagia. Kalau kita bisa lihat di dalam kehidupan kita, nanti bisa mendapatkan ilmu yang lebih besar. Wala yatawassal ilaiha illa bil ilmi wa amal. Dan itu tidak akan terjadi, dikatakan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan kebahagiaan abadi itu tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu dan amal. Sudah tahu ilmunya nggak beramal, sama saja tidak sampai. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan, kita sudah punya teorinya, tapi kita tidak lakukan, ya tidak sampai. Kita mau bikin mobil listrik misalnya, sudah tahu ilmunya, ya kita nggak buat, ya nggak jadi tuh. Kira-kira seperti itu. Wala yatawassal ilal amal illa bil ilmi. Dan orang itu tidak akan bisa mengamalkan sebelum dia tahu caranya. Bagaimana dia bisa beramal tetapi dia tidak tahu ilmunya. Dia mau sholat nggak tahu caranya, akhirnya sholatnya apa? Sholat apa kira-kira? Atau ikut-ikutan dan sebagainya. Fa aslu sa'adah fid dunya wal akhirah wal ilmu. Maka pokok atau sumber-sumber dasar untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Orang yang punya ilmu insya Allah akan bahagia minimal di dunia ketika dia mau menggunakan ilmunya. Apalagi dia punya ilmu akhirat dan mengamalkannya, insya Allah itu akan mendapatkan kedua-duanya. Bahwa idzan afdalul a'mal wa kaifala wa qad ta'arrafa fadilatu syai' aidan bi syarafi samratihi wa qad arafta anna samratal ilmi al-qurbu min rabbil alamin. Dan buah dari pengetahuan itu sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah. Maka nanti di dalam ayat lain kita sudah pernah bahas bahwa orang-orang yang takut kepada Allah itu pada dasarnya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kalau dia semakin tahu, semakin paham, maka dia semakin bertauhid, semakin dekat dengan Allah. Wa amma fid dunya fal izu wal waqar wa nufudu al hakim alal muluk wa luzumul ihtiram fit taba
hatta inna aghbiya at-turki wa adlafa al-arab yusadifuna tabahum majbulatan ala tawqir li syuyukhihim li tisosihim bimazidi ilmin mustafid minat tajribah. Adapun kemuliaan dan kewibawaan yang ada di dunia ini karena pengaruh-pengaruh kebijaksanaan seseorang raja misalkan, dan kemudian penghormatan naluri. Jadi ketika orang meraih kehormatan di dunia itu, dia mesti mempunyai kelebihan, entah ilmu-ilmu atau apa. Bahkan dikatakan di dalam kitabnya Al-Ghazali, bahkan orang-orang bodoh, ini contohnya di negara Turki, dan kasar-kasarnya orang Arab itu tetap dia menghormat kepada kepala sukunya. Padahal kepala sukunya itu hanya memiliki keahlian tajribah atau keahlian yang dia dapat atas kebiasaan gitu. Jadi ahli sedikit dibanding yang lain itu dia jadi kepala suku dan dihormati. Itu baru seperti itu. Apalagi ketika orang itu menguasai ilmu akhirat, ibaratnya gitu. Jadi kalau kehormatan duniawi itu bisa diraih ketika orang punya ilmu yang lebih dibanding yang lain. Jadi sudah jelas sekali orang yang bisa misalnya membuat terowongan atau membuat MRT dengan mahal biaya dibanding yang tidak seperti itu, dan sebagainya. Seorang menteri dihormati karena apa ya? Mungkin karena jabatannya dan sebagainya, bukan karena yang lain, kira-kira seperti itu. Maka di dunia itu bisa berpengaruh. Nanti kalau ilmunya kalah, ya ganti. Maka kalau di di alam liar itu kan siapa yang kuat dia menjadi pemimpin, yaitu sama dengan naluri manusia pun sama. Dia kalau siapa yang hebat dia akan jadi pemimpin. Kalau zaman dulu, zaman pencak silat atau zaman pendekar itu siapa yang sakti lah yang akan dihormati oleh yang lain, kira-kira seperti itu. Hadhihi badilatul ilmi mutlaqan summa tahtalimul ulum kama sayati bayanuhu. Itu adalah keutamaan ilmu secara mutlak, dan kemudian nanti ilmu itu akan berkembang bermacam beraneka ragam. Wa tatafawata la mahalata fadailiha bitawafutiha. Tentunya dengan perkembangan ilmu itu nanti masing-masing juga akan berkembang juga keutamaannya. Jadi ilmu apa? Nanti ada ilmu, misalkan ini ilmu akhlak, nanti ada ilmu tajwid, ada lagi ilmu falak misalnya, ada ilmu itu dan sebagainya sesuai dengan yang ada. Nanti itu masing-masing punya keutamaan tersendiri. Wa amma fadilatut ta'lim wa ta'allum, adapun keutamaan belajar dan mengajar atau mengajar dan belajar, fadahiratun mimma dzakarnahu fa innal ilma idza kana afdalul umur kana ta'allumahu taliban lil afdal. Kalau ilmu itu dianggap sesuatu yang sangat utama, maka mempelajari ilmu itu sebagaimana mencari keutamaan. Jadi kalau orang ingin dapat keutamaan, ya dicari, maka mencari ilmu itu sama dengan orang yang mencari keutamaan. Maka ta'limuhu ifadatan lil afdal. Adapun orang yang mengajarkan itu adalah memberi faedah atau membuat keutamaan itu lebih berfaedah lagi. Dan penjelasnya, anna maqasidul khalqi masmu'atun fid dini wad dunya wala nidhamun lid din ila binidhamid dunya. Jelasnya, maksud manusia itu terkumpul di dalam agama dan dunia. Wala nidhama lid-dini illa binidhamid dunya, dan agama itu tidak akan teratur dengan tidak teraturnya dunianya. Jadi kalau orang dunianya belum teratur, biasanya agamanya juga agak kurang teratur. Maka kemudian diwaspadai orang-orang yang fakir itu sangat berbahaya, rentan terhadap keluar dari agamanya itu. Kemudian dikatakan fa inna dunya mazra'atul akhirah, karena dunia itu ladangnya akhirat. Kalau dunianya tidak diopeni, ya bagaimana dia akan panen, ibaratnya gitu. Jadi di sini ditekankan juga bahwa dunia itu penting untuk
sampai kepada panennya di akhirat. Karena mazra'atul akhirat itu adalah dunia. Wahya al-ala al-muwasalah ila Allahi azza wa jal liman ittakhadha alatan wa mangsilan. Dunia itu adalah alat bagi orang-orang yang menganggapnya alat dan tempat halte untuk menuju akhirat. Akan tetapi la liman yattakhidhu mustaqarran wa watanan. Akan tetapi tidak bagi orang-orang yang menganggap dunia itu adalah tempat tinggal yang terakhir atau tanah air yang tidak akan kemana-mana kecuali di dunia. Jadi bagi orang-orang yang menjadikan dunia mazra'atul akhirat itu hanya, ya dunia itu hanya ladang, bukan tempat tinggalnya. Jadi diolah, akan tetapi bukan kemudian membangun rumah di situ dia, tetapi untuk panen. Berbeda ketika orang yang menjadikan itu rumah, insya Allah nggak bakal panen. Oh, sudah jadi rumah, kira-kira perkebunannya kira-kira seperti itu. Kemudian walaisa bitantimi amri dunya ila bi a'malil adamin, dan perkara-perkara dunia itu tidak akan bisa teratur tanpa perbuatan-perbuatan orang-orang atau perbuatan anak Adam. Wa a'maluhum wa harfahum wa sinatahum tankhasiru fi salasati aqsam. Ini secara duniawi saja Imam Ghazali mengatakan hal-hal yang berurusan dengan duniawi manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usul la qawama lil alam dunaha wa hiya arba'ah. Yang pertama adalah alam ini tidak akan lurus, tidak akan tegak kecuali dengan 4 hal. Yang pertama adalah az-ziraah. Yang pertama adalah pertanian, wal hayakah dan pertenunan, wal bina dan konstruksi bangunan, wasiasah dan politik. Ini penting sekali dalam kehidupan dunia itu. Kalau dalam kitabnya Al-Ghazali, jadi untuk menjadikan dunia itu mazra'atul akhirah, ya kita juga perlu nih 1 atau 3 hal. Yang pertama adalah dunia itu tidak akan bisa teratur ketika tidak ada 4 hal. Yang pertama mazra'ah atau ziraah, pertanian. Karena apa? Orang butuh makan. Tidak ada pertanian, ya orang bagaimana bisa sholat kalau nggak bisa makan. Wal hayakah, tenun atau tekstil atau hal-hal yang berkaitan dengan pakaian, karena ya menutup aurat juga wajib, kira-kira seperti itu. Kemudian bina atau konstruksi bangunan, ya itu perlu juga konstruksi bangunan, orang butuh tempat tinggal. Yang keempat siasah atau politik. Nah ini juga penting, politik itu ternyata juga harus diperhatikan, karena politik itulah kemudian yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan agar kehidupan dunia itu teratur. Harga pokok misalkan tidak seenaknya naik, itu harus dengan politik. Maka kalau kita gali dari kitab Ihya Ulumuddin ini, ternyata kita bukan berarti disuruh meninggalkan dunia, tidak. Dunia itu harus ditata, karena kalau dunianya nggak teratur, agama itu susah untuk teratur. Kehidupan kita untuk agama itu akan susah teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, mahya muhayyatan likulli wahidin mihati sina'ah wa khatimatan laha kal hidadah fa innaha tahdumu zira'ah wa jumlatun minas sina'ah bi'adati alatiha. Dan semua itu akan berkaitan nanti. Pertanian butuh namanya alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian itu hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang ahli di bidang besi. Jadi butuh lagi besi dan sebagainya. Kemudian tenun dan sebagainya itu juga butuh ahli-ahli besi untuk membuat mesin tenun dan sebagainya. Nanti ada keterkaitannya semua. Yang ketiga, mahya mutamimah lil usul wa muzayyinah. Yang ketiga adalah penyempurna dari pokok untuk dan penghias. Seperti apa? Misalnya pembuat roti dan sebagainya. Jadi sudah, kalau kita sekarang bahasakan adalah magic jar, magicom dan sebagainya, itu adalah hal-hal penyempurna, bukan pokok. Yang pokok itu apa? Ya berasnya itu. Kalau nggak ada berasnya, sama saja magic jar itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalkosoroh, gunting, jahit dan sebagainya, itu semua hal-hal yang penyempurna. Jadi ada 3 hal dunia itu bisa lurus ketika 3 hal itu tercakup. Tapi yang paling pokok adalah 4 hal, yaitu tentang pertanian, kemudian pertenunan, kemudian
pembangunan, dan kemudian yang keempat adalah politik. Setidaknya kita bisa mengambil ilmu dari kitab ini bahwa keempat-empatnya itu minimal kalau negara itu harusnya, negara yang seluas ini harusnya sudah menguasainya. Jadi makanan sudah punya, pabrik pakaian punya, kemudian tadi yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga? Konstruksi bangunan, kemudian politik. Jadi empat-empatnya ini kalau bagus, insya Allah negaranya maju. Konstruksinya udah nggak harus orang asing, orangnya Indonesia misalnya sudah maju, ya sudah, kan lebih cepat pembangunannya, kira-kira seperti itu. Kemudian wasiyasah wisdilahil khalqi wa irsyadihim ila thariq al-mustaqim al-munji fid dunya wal akhirah. Ternyata siasat atau politik itu adalah cara atau cara-cara untuk meredakan konflik, baik di dalam urusan dunia maupun di dalam urusan akhirat. Ternyata politik itu kita harus belajar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena politik tingkat tinggi di sini menurut Imam Al-Ghazali ala arba'ati maratib. Politik itu ada 4 tingkatan. Tingkat yang pertama al-aula wa ya al-ulya. Politik tingkat tinggi adalah siyasatul anbiya alaihimus salam wa hikamihim alal khosoh wal amah jami'an fi dhairihim wa batinihim. Jadi siasat tingkat tinggi itu ya politiknya nabi-nabi itu. Ya kalau kita lihat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu, nabi siapa yang enggak cerdik? Cerdik semua saya pikir. Kalau enggak cerdik udah selesai ceritanya. Kalau kita mungkin yang paling kelihatan sekali kan mungkin ceritanya Nabi Ibrahim, ceritanya Nabi Yusuf, kemudian Nabi Muhammad, Nabi Musa juga, itu kan politik semua. Kalau nggak pakai politik, ya sudah hancur lah, kira-kira seperti itu. Apalagi Nabi Harun dikenal dengan ahli politik gitu. Itu politik tingkat tinggi, yang mana ini tujuannya adalah akhirat. Dikatakan wasaniyah al-khulafa wal muluk wasalatin. Politik tingkat kedua adalah politiknya para khalifah, raja-raja, kemudian sultan, ya politik kepala negara, ini tingkatan kedua. Dikatakan kenapa tingkatan kedua? Karena wahikamihim alal khosoh wal amah jami'an. Karena dia kebijakan yang diambil kepala negara itu untuk umum dan untuk yang khusus. Sementara yang tingkat pertama tadi, kebijakan yang diambil adalah untuk khusus dan untuk umum seluruhnya, luar dalam, batin dan jasadnya itu menerima kebijakan politik dari para nabi itu hingga sampai kepada akhirat. Maka itu tingkat tinggi. Sementara kalau khulafa atau khalifah, raja kemudian presiden, itu politiknya tingkat kedua, karena kebijakan yang diambil itu akan meratai seluruh orang, baik umum maupun khusus, tetapi hanya yang masalah jasadiah saja. Urusan kebatinan tidak masuk pada politiknya kerajaan, kira-kira seperti itu. Atau presiden tidak masuk pada urusan politik batin ini. Kemudian yang ketiga, wasalisah al-ulama billah azza wajal. Wa hum warasatul anbiya wa hikamim ala batinil khosoh faqat. Dan ulama-ulama al-arif billah. Ini ulama-ulama, kalau kita bahasakan ulama-ulama yang tingkat tinggi, itu kebijakannya juga hanya untuk orang-orang yang khos, batinnya hanya orang-orang khos. Jadi misalkan ulama itu pahaman kita mungkin orang yang bisa mengajar itu ulama, tetapi yang dimaksud ulama itu ilmuwan sebenarnya. Ilmuwan atau profesor yang itu hanya mampu menjangkau kepada orang-orang yang khusus. Jadi tidak menceramai seluruh orang. Jadi ulama-ulama itu kan hanya menerima murid tertentu yang mungkin sudah kapabel, kira-kira seperti itu. Itu yang politik tingkat ketiga. Jadi kalau mungkin kita gambarkan ya mungkin biasanya mursyid yang thariqah seperti itu. Jadi memberikan itu kepada orang yang khusus tentang batinnya. Kemudian yang keempat warabiah al-lu'at. Yang keempat ini pendai.
Wa hikamihim ala bawatinil awam faqat. Pendai-pendai ini hanya berdakwah untuk batinnya orang-orang awam saja. Jadi kalau orang-orang yang berpendidikan, orang-orang profesor-profesor itu ketika ada wu'at, ada pendai, maka pendai ini tidak akan bisa diterima oleh profesor. Maka profesor-profesor itu bisa menerima dari profesor yang lebih tinggi lagi. Jadi maka itu tingkat ketiga tadi. Kalau tingkat terakhir wu'at itu hanya bisa diterima atau yang bisa menerimanya batinnya orang-orang awam saja. Orang-orang yang lebih pintar mungkin tidak akan menerima apa yang dikatakan dai. Dianggapnya itu di bawah dia, kira-kira seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi tadi dikatakan menurut Imam Al-Ghazali politik itu juga diperlukan di dalam urusan dunia maupun di dalam urusan akhirat. Tentunya ya untuk hal-hal yang menyangkut dohir maupun batin kita untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Kemudian dilanjutkan wa inna ma qulna inna hadza afdalu min sa'iril harbi was sinaat li'anna syarbus sinaat ya'rifu bisalasati umur dan sebagainya. Ini adalah bentuk dukungan dari dalil-dalil yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah maupun Asar. Jadi dalil secara aklinya, secara logikanya bahwa orang yang punya kemampuan di bidang politik itu tentu lebih dihormati. Orang yang punya kemampuan di bidang konstruksi tentu lebih dihormati. Orang yang mampu punya keilmuan di bidang pertanian tentu akan lebih mulia. Dan juga di dalam hal-hal pakaian dan sebagainya, mode dan sebagainya, itu juga akan berpengaruh di dalam kehidupan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini dikatakan keutamaan pabrik atau keutamaan perusahaan-perusahaan itu terlihat dari tiga hal. Yang pertama, imma bi iltifatin ilal gharisa allati biha yutawassal ila ma'rifatiha kafadlil ulum al-aqliyah al-lughawiyah. Ketika kita melihat kepada kecenderungan itu, maka bisa dikategorikan misalnya ini. Contoh ilmu logika dengan ilmu bahasa itu mesti lebih unggul atau lebih utama ilmu logika. Ilmu fisika dengan ilmu bahasa Indonesia misalkan, pelajaran fisika dengan pelajaran bahasa Indonesia, itu utama mana? Tentu lebih utama ilmu fisika. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Ilmu fisika itu hanya orang-orang yang pakai otak yang bisa. Kalau bahasa Indonesia ya orang bahasa. Ini kira-kira bahasanya seperti itu. Bukan berarti ilmu bahasa itu buruk, tidak ya. Ini lebih utama. Kemudian idza tadarakal hikmah bil akli wal lughah bisama. Wal aqlu asrafu minas sama. Dikatakan akal itu lebih utama daripada pendengaran dan sebagainya. Kemudian wa amma bimulahadatil mahal allati bi tasarruf kafadli asyagha ala dibagha. Yang kedua kafadli ziraah ala syagha. Kalau secara dilihat dari keumuman manfaatnya secara umum, yang kedua ini adalah contohnya keutamaan bertani daripada keutamaan tukang emas. Tukang emas itu tidak akan ada apa-apanya ketika tidak ada yang bertani. Ketika tidak ada makanan, ya tukang emas tidak ada harganya, kan kira-kira seperti itu. Adapun ketika dilihat dari bentuk posisi, dari keberadaannya, maka kemudian tukang emas itu lebih utama dibanding tukang kulit. Jadi tukang emas itu mesti bersih, tapi kalau tukang samak kulit, tukang membersihkan kulit, ya tentu agak ciprat-ciprat darah sedikit, kira-kira seperti itu. Jadi ini dilihat dari tiga segi. Kalau dilihat secara kecenderungannya, mungkin contohnya adalah ilmu logika itu lebih utama dibanding ilmu bahasa. Kemudian ilmu pertanian itu lebih utama dibanding ilmu pembuatan emas dan sebagainya. Dilihat dari segi kemanfaatannya, lebih manfaat pertanian dibanding mempelajari bagaimana membuat emas, kira-kira seperti itu. Kalau dilihat dari tempatnya, maka tempat pembuat emas itu lebih utama dibanding tempat pembuat
atau orang-orang yang bekerja membersihkan kulit itu. Itu dari segi tiga hal, ada di tiga segi di mana ilmu itu bisa dilihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Jika tidak, mungkin itu baru awal dalil-dalilnya saja tentang keutamaan ilmu, mengajar dan belajar. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan ilmu-ilmu apa saja yang terpuji, apa ilmu-ilmu yang tercela, dan pembagian-pembagiannya, dan kemudian fardu dan tidaknya ilmu itu kita pelajari dan sebagainya. Nanti kita akan bahas pada bab yang kedua dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.